Halo guys, kita hari ini mau review tentang sesuatu hal yang sangat-sangat penting ya. Kalau lu tinggal di Amerika, itu ada yang namanya American Dreams guys. Jadi American Dreams itu lu punya rumah yang gede, punya kebun, taman luas, punya anjing yang keren ya, Kebi ya. Dan kalau lu lihat punya mobil yang sangat-sangat banyak. Jadi contohnya nih, kalau lu lihat, lu kalau mau jalan keluar rumah, lu mau commuting, either lu naik truk 6000 cc lebih, Silverado, udah dimodif, sekali jalan 1 liter bensin lu, paling cuma bisa maju 2 km bro. Atau lu naik WRX, Subaru guys. Sama, udah dimodif juga, hampir 500 HP guys. Yang tentunya ya di era ekonomi seperti sekarang ini bakal mulai berasa nih. Kalau orang Amerika masih banyak hobinya, ya naik mobil yang gede-gede, yang boros-boros. Tapi lu penasaran gak sih, kenapa ya di Amerika konteks American Dream itu begitu guys? Atau mendingan naik Tesla ya, yang zaman sekarang itu lebih hemat, lebih keren, lebih praktis, bahkan bisa jalan sendiri, lu gak usah nyetir. Tapi lu tau gak guys, itu sebetulnya ada hubungannya juga loh. American Dream itu kenapa sih? Kalau di Amerika bilangnya sukses kalau lu udah punya rumah gede, punya taman yang besar, dan ada mobil yang banyak yang cc-nya gede-gede. Sehingga ketika masuk Tesla membawa konsep baru yang lebih praktis, lebih hemat, almost zero maintenance lah, selain ganti ban kempes. Itu sebetulnya ada hubungannya ya dengan mindsetnya orang Amerika sendiri yang mereka udah kena brainwash dari program propaganda perusahaan-perusahaan otomotif dan oligarki properti yang ada di Amerika guys. Jadi lu setuju gak kalau kita bikin review lebih detail? Sambil kita bahas apa sih propagandanya, apa sih strategi cuci otaknya dalam konsep American Dreams. Kalau lu penasaran guys, gue bakal ajak lu touring keliling Amerika ya. Dan ini adalah kondisi faktual Amerika pada umumnya. So kalau lu penasaran, jangan skip video ini. Let's check this out. Oke guys, jadi kita udah di jalan nih. Kalau lu lihat ya, di Amerika jalannya gede-gede. Tadi yang di rumah juga lu lihat, dia punya mobil itu sampai 4 biji bro. 1, 2, 3, 4 biji. Jadi bayangin ya. Dan itu hal yang normal di Amerika Serikat. Punya rumah, halaman luas, ada anjingnya, punya mobil 4 biji. Nah pertanyaannya kan, lu harus tanya ya, kenapa Amerika kayak begitu ya? Kenapa mereka mobilnya banyak banget? Satu rumah itu bisa mobil, bahkan ada yang 6 biji guys. Gua tanya punya anak nggak? Enggak. Aneh. Tapi nyata guys. Nah itu sebetulnya sebuah propaganda dari oligarki yang menguasai negara-negara. Contohnya ya, negara-negara yang industri otomotifnya itu begitu besar, jadi dia dilindungin guys. Udah kayak kartel, jadi pemerintah sama oligarki bersekutu nih buat bodoh-bodohin rakyatnya. Nah realita yang terjadi di Amerika hari ini, tadi ya, kenapa mereka wajib punya rumah besar, harus ada halaman, harus ada anjing, harus punya mobil. Itu kalau lihat jawabannya orang akan jawab, oh karena nggak ada kendaraan umum. Itu betul guys. Lu bayangin ya, di kota tadi yang di rumah itu nggak ada angkot. Gila. Dan itu hal yang normal di Amerika Serikat karena kendaraan umum di Amerika Serikat ini hancur lebur. Nggak ada, hampir non-existent ya namanya transportasi umum. Nah lu kalau di Indonesia lu masih bisa kan ketemu angkot, busway lah. Mungkin lu bisa naik mikrolet, metro mini, ada banyak moda lah. Tapi secara umum juga di Indonesia itu transportasinya umum jelek. Di Amerika Serikat lebih jelek lagi guys, lebih hancur lagi transportasi umumnya. Nah lu harus tanya juga, kenapa? Karena kemarin gue lihat banyak orang itu komplain sama Benix. Kok Benix suruh orang beli kendaraan listrik, beli mobil listrik? Harusnya Benix itu menyuarakan transportasi umum diperbaikin dong di Indonesia. Ah itu udah salah mindset. Kenapa? Karena transportasi umum di Indonesia nggak bakal pernah bagus. Tidak mungkin bagus. Itu fakta. Jadi kenapa? Ya lu lihat aja negara Indonesia. Punya duit nggak buat bayar transportasi umum? Lu kira murah bikin transportasi umum yang bagus? Enggak, mahal banget guys. Negara sekaya Amerika Serikat aja nggak sanggup memberikan transportasi umum. Tapi kan lu harus tanya, kenapa? Sebetulnya yang jadi masalah itu bukan soal transportasi umumnya. Harusnya yang lu pikirkan adalah kenapa transportasi umum dimatikan di Amerika Serikat. Dan itu lu bisa copy paste di negara lu sendiri. Mindset yang sama. Simpel aja, karena nggak bakal dikasih izin secara sosial, secara politik, dan secara ekonomi. Nggak akan dikasih izin transportasi umum di Amerika Serikat untuk bagus. Tidak akan bisa. Contoh, lu mau belanja nih, lu mau belanja bulanan, beli beras, beli daging. Di sini nih, lu wajib punya mobil. Lu mau beli pisang di depan, lu wajib punya mobil. Lu mau kirim paket, lu wajib punya mobil. Lu mau beli buku, lu wajib punya mobil. Nah itu realitanya. Jadi lu mau belanja yang kecil-kecil, belanja snack aja, ciki-ciki, lu wajib punya mobil. Sedih nggak?
Ya orang Amerika nggak sadar karena mereka udah jadi korban cuci otak. Kenapa dikit-dikit harus punya mobil, Dan itu bagian dari American Dream, program cuci otak mereka. Karena gini, ada persekongkolan guys, ini namanya meeting of minds. Ini sebetulnya ilegal. Di Eropa ini ilegal guys. Meeting of minds antara oligarki otomotif dengan politisi, dengan oligarki properti. Dan ini kenapa di Indonesia sampai kapanpun transportasi umum di Indonesia pasti jelek, pasti busuk guys. Lu udah tahu dong jawabannya? Karena di negara seperti Amerika Serikat ini, rumah dibangun horizontal. American Dream, ingat, wajib punya rumah, wajib punya halaman. Akibatnya rumah di sini gede-gede, halaman gede-gede. Ya kalau pertumbuhan penduduk cuma nambah 7 biji setahun. Kalau nambah jutaan orang setiap tahun, kali rumah yang harus lu bangun dengan halaman itu, artinya rumah horizontal ini akan terus melebar ke pinggiran. Tinggal di pinggiran. Lu bayangin ya, mayoritas orang yang gua tanya di Amerika Serikat, even CEO-nya Berkshire Hathaway, lu kalau ke kantor nyetil berapa jam sih? Rata-rata 2-3 jam guys. Di jalan mereka buang nyawa mereka. Satu jalur, one way. So kalau bolak-balik mereka buang nyawa itu 4-6 jam guys. Per hari loh buat nyetir. Kenapa? Karena rumahnya horizontal, rumah tapak. Dan itu sebuah kebohongan yang luar biasa. Akibatnya ya tambah kaya raya perusahaan minyak. Lo harus isi bensin, perusahaan spare part mobil, perusahaan mobil otomotif. Nah negara-negara yang udah paham propaganda Amerika Serikat ini, mereka ngelarang, dibikin mahal kalau lu bikin rumah tapak. Dan negara yang sadar propaganda Amerika itu, mereka bangun rumah ke atas, vertikal. Dan negara yang bangun rumah ke atas, vertikal, transportasi umumnya pasti bagus. Contoh, Singapura, bangunnya vertikal, transportasi umumnya pasti bagus dan sangat bagus banget guys. Jujur menurut gua transportasi umum di Singapura bagus luar biasa. Bahkan mengalahkan Belanda ya. Belanda masih kalah sama Singapura. Tapi dari situ lu juga lihat lah, negara-negara yang vertikal, Tokyo, Jepang, kota-kota besar, Tokyo, Osaka, Kyoto, vertikal tuh, transportasi umum bagus banget. Nah negara yang gue pernah datengin yang menurut gue terbaik ya di dunia ya, kalau Asia Tenggara paling bagus Singapura lah. Tapi kalau di dunia menurut gue, Hong Kong transportasi umumnya luar biasa guys. Lu nggak bisa bahasa Mandarin nggak ada masalah. Lu nggak bisa bahasa Kanton juga nggak ada masalah. Bahasanya Bruce Lee nggak ada masalah. Begitu bagusnya ya dan efisien ya transportasi umum di Hong Kong. Kenapa bisa begitu bagus? Karena dia vertikal rumahnya. Ya lu bayangin kayak Indonesia. Penduduk nambah puluhan juta, setiap tahun lahir manusia terus. Butuh rumah dong? Iya dong. Rumahnya kemana? Ke pinggir. Karena mindsetnya, rumah harus di bumi. Rumah harus ada tanah, ada taman. Bodoh. Ujung-ujungnya, lu cuma memperkaya pengusaha properti, pengusaha mobil, pengusaha spare part, bengkel-bengkel mobil, juragan minyak, mafia minyak yang di Singapura. Karena begitu rumah lu jauh, apa yang terjadi di Indonesia? Lu aja punya kendaraan pribadi, lu aja punya mobil, lu aja punya motor. Nggak efisien lu naik kendaraan umum. Ya simpel lah. Lu contoh rumah perumahan di Tangerang, lu tunjuklah salah satu perumahan di Tangerang. Luas lahan 20 hektar. Lu bayangin kalau naik kendaraan umum guys. Harus berhenti di depan-depan rumah itu. Nggak nyampe-nyampe lu ke kantor. Sepanjang jalan di Tangerang, emang ada berapa perumahan? Ribuan perumahan. Terus kalau ada bus, ada MRT, harus berhenti satu-satu? Nggak mungkin, berhenti satu-satu di depan perumahan, nggak nyampe-nyampe juga lu. Yang paling bener gimana Pak? Kalau mau punya MRT, LRT yang bagus? Ya lu vertikal. Jadi satu stop, satu bus station, langsung mengcover 50.000 orang. Langsung mengcover 20.000 kakak. Jelas hitungannya. Itu baru make sense. Kayak di Tokyo misalkan, atau di Singapura, satu MRT stop itu minimal mengcover 60 tower guys, minimal 60 tower. Kalau satu tower aja isinya ada 5.000 kakak, ya lu kali aja 5.000 kakak kali 60 tower, itu berarti lu udah cover 300.000 kakak di satu titik MRT guys, yang mengcover 60 tower. Lu jalan nggak capek ya, tapi lu bayangin ya kalau ada perumahan luasnya 20 hektar, terus busnya berhentinya cuma di depan perumahan. Lu mau jalan ke dalam 2 jam? Gua rasa nggak mau. Capek, panas, debu. Ujung-ujungnya apa? Lu punya motor lagi. Lu punya mobil lagi. Buat bawa dari rumah lu ke pintu gerbang perumahan lu. Lu bayangin. Kali ribuan rumah yang ada di perumahan itu, di satu perumahan. Kalau ada 10.000 rumah, minimal ada 20.000 mobil. Jadi kalau kemarin gua banyak orang yang komplain netizen karena BNX kok mendukungnya mobil listrik sih diskonin, dimurahin. Salah, kendaraan umum dong dimurahin. Bukannya begitu guys. Sampai kapanpun kendaraan umum di Indonesia Raya pasti
hancur lebur dan wajib. Karena secara sosial, itu tadi yang gue bilang, mindsetnya kita udah kena tipu. Kita udah dibikin lahir di muka bumi ini, lu harus apa? Bayar cicilan ke bank. Cicilan apa? KPR lu itu, rumah lu itu, yang ujungnya naujubila butuh waktu berjam-jam lu pergi ke kantor. Besok brojol lagi bayi baru. Tahun depan brojol lagi bayi baru. Jutaan orang, makin lama makin ke pinggir. Dan lu di mindset harus punya rumah. Lu tinggal dulu orang ke kantor di Jakarta paling cuman sejam di jalan, terus nambah jadi 1,5 jam, terus nambah jadi 2 jam. Hari ini 2,5 jam ke kantor itu udah new normal guys. Buat orang Jakarta, commuting 2 jam. Di zaman gue dulu guys, gue itu ke kantor masuk jam 8 pagi ya. Gue harus berangkat dari rumah jam 5 pagi loh. Di zaman gue dulu jadi karyawan. Karena kantor kita ada di Semanggi ya. Gue harus berangkat jam 5 pagi. Now can you imagine? Manusia di Indonesia tambah banyak, iya. Rumahnya kemana? Tambah ke pinggir. Akan datang suatu masa di Indonesia seperti di Amerika. Pergi ke kantor minimal 3 jam. Satu arah. Itu bahaya apa? Bagus menurut lu? Enggak. Karena udah pasti kualitas hidup lu berkurang. Lu gak bisa spending time sama keluarga lu, sama anak lu. Lu udah capek di jalan. Lu nyampe ke kantor udah stres. Udah capek. Energi level lu udah rendah. Produktivitas lu berkurang. Ujung-ujungnya apa? Properti kita makin keluar, ke pinggir. GDP kita nambah, iya. Pertumbuhan ekonomi nambah, iya. Tapi negara juga kebeban, harus bikin jalan tol, harus bikin jalan umum, harus dirawat. Itu biaya. GDP kita nambah, iya. Tapi GDP per kapita kita bisa justru makin nyungsep. Karena tadi produktivitas manusianya berkurang. Bandingkan misalkan dengan di Singapura. Di Singapura apa yang terjadi? Ya orang ke kantor paling 15 menit bro. Duduk santai kena AC naik MRT. Jalan kaki sebentar nyampe ke apartemen dia. Apa yang terjadi? GDP-nya Singapura tinggi banget, produktivitasnya tinggi. Nah ini jadi masalah ya. Ketika ya kayak di Amerika Serikat aja ini sebetulnya masalah. Cuman nggak terlalu signifikan dampaknya. Karena untungnya Amerika Serikat, mereka punya pabrik mobil sendiri. Mereka punya oligarki mobil sendiri yang dari Amerika untuk Amerika lah. Minimal kalau kena tipu si Amerika ini ditipu sama orang Amerika sendiri ya. Jadi menguntungkan perusahaan Amerika sendiri. Karena Amerika Serikat punya perusahaan otomotif yang kuat. Chevrolet lah, ada Ford lah, ada GMC, ada Tesla, dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika rakyat Amerika Serikat kena tipu oleh oligarkinya sendiri yang berusaha melobi pemerintah supaya perumahan dibangun ke samping horizontal, tambah kaya oligarki otomotif di Amerika Serikat, at least ya duitnya di situ juga berputar. Nah, jadi masalah ketika negara lu, let's say nih contoh aja ya, ada negara penduduknya 280 juta orang. Dari lahir sampai mati, kerja habis-habisan, duitnya lari kemana? Bayar cicilan mobil, bayar cicilan KPR, buat bayar rumah yang jaraknya 3 jam ke kantornya. Sibuk memperkaya oligarki itu. Yang ujung-ujungnya duitnya lari kemana? Bukan ke Indonesia guys, no. Duitnya lari ke Jepang. Tragis negara itu. 280 juta orang kena tipu memperkaya kaisar Jepang. Karena apa? Negara itu nggak punya mobil sendiri guys. Negaranya nggak ada punya mobil. Makanya kalau lu lihat negara-negara yang bagus transportasi umumnya kagak ada guys. Mereka nggak punya pabrik mobil. Belanda tuh transportasi umumnya bagus, paling bagus di Eropa. Kalah Jerman. Kalah. Apakah Belanda punya pabrik mobil? No, Belanda tidak punya merek mobil. Sehingga dia tidak kasih kesempatan. Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas. Dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di ISG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys. Sebetulnya caranya gampang guys. Karena ada di Sekolah Saham Benix season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys. Karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham, dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol, nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang
tidak layak sama sekali. Nah, lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham Benix season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia, guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke Benix langsung soal dunia saham dan investasi. So, tunggu apa lagi, guys? Segera daftarin dirimu sekarang juga. Mumpung sekarang lagi ada diskon 30% nih. Dari yang tadinya harganya 12.300.000, sekarang jadi cuma 8.600.000-an doang, guys. Tapi lu inget ya, diskon 30% ini cuma berlaku terbatas. Karena diskon 30% ini cuma untuk 30 orang pertama yang mendaftar Sekolah Saham Benix sebelum tanggal 30 Mei 2026. So, tunggu apa lagi nih? Yuk, segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita, Michelle, di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Sehingga dia tidak kasih kesempatan buat dimanipulasi rakyatnya untuk menjadi budak perusahaan mobil. Gila, di Indonesia lu habis-habisan kerja cuma buat memperkaya kaisar Jepang lu. Bodoh. Dan mereka berkolusi. Contoh kayak di Amerika Serikat. Pengusaha properti di Amerika Serikat itu berkolusi dengan pengusaha otomotifnya. Ketika mereka bikin perumahan, mereka udah ngobrol sama dealer mobil. Nanti lu buka ya dealer di sini. Lu sadar nggak sih di Indonesia tiap kali ada perumahan baru, ada perumahan, pasti deket pintu gerbang perumahannya ada dealer mobil, guys. Lu kira itu kecelakaan? Lu kira itu tidak disetting? Lu kira itu nggak ada permainan? No, itu kolusi. Di Amerika Serikat juga sama, mereka berkolusi. Jadi ketika perusahaan properti dan otomotif ini bergabung jadi satu, selesai loh. Mereka bakal bikin rumah makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Cuannya bareng-bareng, semuanya berkolaborasi supaya lu jadi budak mereka, guys. Normal nggak? Menurut gua nggak normal. Menurut gue lu harus commuting 2 jam 3 jam, menurut gue itu nggak normal. Kualitas hidup lu bakal berkurang lah, berkurang drastis. Nah jadi teman-teman ya, sekali lagi nih, bukannya gue anti transportasi umum yang bagus, gue sangat pro transportasi umum yang bagus. Karena dari zaman dulu gue naik kereta ke kantor, sebisa mungkin gue naik busway. Baru kemudian di belakangan hari udah nggak kondusif lagi itu, ya gue nyetir sendiri. Tapi makin lama gue juga sadar kayak orang bodoh banget kita nyetir 2 jam 3 jam sehari, cuma buat ke Mega Kuningan, ke SCBD. Akhirnya ya gue bikin kantor di luar dari Jakarta. Kita setup another kantor. Jadi ada kantor Jakarta, ada kantor yang di luar Jakarta. Sebisa mungkin gue gak usah ke Jakarta lah. Kalau bisa cuma sebulan sekali ke Jakarta. Gak penting. Buang-buang bensin, polusi. Ujung-ujungnya apa? Banyak orang Indonesia, anak-anak sakit ISPA, sakit paru-paru, kena kanker. Lu hirup CO2 hasil pembakaran. Gila. Lu makan daging aja dibakar kelamaan di sate aja gak boleh. Menyebabkan kanker. Sekarang tiap hari disuruh hirup karbon dioksida itu, guys. Makin parah, makin sakit loh. Makin banyak orang-orang yang penyakitan di kota-kota besar ya. Jadi kalau lu bilang, oh Indonesia harus bikin kendaraan umum. Nggak bisa, guys. Salah, bukan di situ. Nggak bakal jalan. Dan udah pasti mahal, bangkrut negara lu. Ya lu bayangin, sepanjang jalan misalkan lu lihat di Depok, lu lihat di Cibubur, lu lihat di Bekasi, ada ribuan perumahan, satu perumahan luasnya 10 hektar, 20 hektar, mau lu jalan kaki ke depan nunggu kendaraan umum atau jalan kaki ke LRT kayak mana? Nggak mungkin. Ujung-ujungnya lu beli kendaraan pribadi juga. Dan nggak kondusif. Bukti yang paling bener, lu lihat dekat stasiun MRT, dekat stasiun LRT, dekat stasiun kereta api, bisnis apa paling cuan? Parkiran. Dan itu pasti nambah terus. Karena apa? Lu kena tipu. So buat temen-temen ya, kalau lu pengen kendaraan umum di Indonesia itu bagus, yang lu harus lakukan, pertama lu jangan marah-marah sama Benix. Enggak. Yang kedua, lu juga jangan minta transportasi umum diperbagus, nggak ada gunanya. Amerika Serikat sekaya apa, guys? Kaya banget. Ada transportasi umum yang nggak dimatikan supaya lu belanja mobil, supaya lu bodoh, supaya lu memperkaya mafia minyak. Selesai. So yang lu harus minta, harus bikin itu ilegal. Nggak boleh lagi orang bikin rumah tapak. Itu yang harus dibikin peraturan. Kalau lu mau bangun rumah di Jakarta, kota besar contohnya, minimal 8 lantai. Oh, terus siapa yang ngisi? Urusan lu. Minimal 8 lantai. Kalau gitu, lu jangan bangun rumah. Lu bangun kondominium, lu bikin rumah susun, lu bikin apartemen. Jadi harus dibikin ilegal. Dan itu di kota-kota yang waras. Itu harus dilarang bikin rumah horizontal. Yang tinggal di situ cuma 3 manusia, 4 manusia. Nggak boleh. Lu naik mobil aja sekarang, zaman dulu ada 3-in-1. Masa space ukuran 2x3 isi cuma 1 orang, kali berapa mobil, makan tempat, biaya itu. Nah, rumah lu harusnya punya konsep yang sama, kayak 3-in-1 di mobil. Rumah harusnya sama, di space yang sama, harusnya bisa nampung 80 orang. Ukuran berapa? 200 meter persegi. Masa cuma 4 manusia tinggal di situ? Itu kan pemborosan. Kuburan aja sekarang udah ditimpa-timpa. Lu kira
space itu murah, maintenance-nya mahal, akuisisinya mahal, dan itu beban buat negara. Jadi ya teman-teman ya, kalau lu mau bilang transportasi umum di Indonesia bagus, lu itu harusnya minta supaya negara melarang pembangunan rumah tapak. Karena ujung-ujungnya yang dirugikan negara juga. Lu harus bikin jalan jauh-jauh, lebar-lebar, aspal, maintain, jalan tol dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Orang beli mobil lagi, orang beli mobil lagi, orang beli mobil lagi. Makin banyak jalan lu bangun, makin banyak mobil yang harus dibeli, makin jauh orang tinggal, makin kaya Kaisar Jepang. Indonesia udah merdeka 1945, tidak, sampai hari ini lu jadi budak Jepang. Bodoh lu tuh, bodoh banget. Terus minyaknya lu harus impor dari Arab, lu impor dari Malaysia, lu impor dari Singapura. Bodoh banget guys. Jadi ya, lu jangan marah-marah lah sama gua, karena yang harusnya lu marah adalah jumlah penduduk Indonesia makin lama makin banyak. Harus ada keadilan guys, untuk memiliki ruang yang sama. Ruang guys, ruang itu mahal, space itu mahal. Negara harusnya intervensi supaya jangan manusia Indonesia tinggalnya makin ke pinggir, makin ke pinggir, makin ke pinggir, makin ke pinggir, makin bodoh. Ujung-ujungnya apa tadi? GDP kita bakal makin gede, yes, as a whole. Tapi ketika dihitung GDP per kapita kita pasti makin rendah karena kualitas hidup pekerjanya, karyawannya makin hancur, tidak produktif. Lu bayangkan bisa habis 4-6 jam di jalan, kan bodoh banget. Itu kan pemborosan duit, energi, waktu. Lebih baik itu lari ke hal yang produktif dong. Dia bisa bikin karya seni, dia bisa bikin motor, dia bisa bikin bangunan, konstruksi, kerja, produktif lah. Melakukan hal yang memberikan value dibandingkan cuma parkir di jalan, maju 1 senti, maju 1 senti. Ya sekali lagi ya gue bilang ya, Amerika beruntung, rakyatnya ditipu, ya. Tapi at least yang kaya raya, oligarki Amerika juga guys. Tadi mereka punya pabrik mobil sendiri, banyak pabrik mobil di Amerika ini. Yang jadi masalah ketika negara lu punya 280 juta penduduk, kena tipu sama perusahaan mobil, perusahaan properti, perusahaan minyak. Negara nggak intervensi. Lebih rugi lagi, negara yang 280 juta penduduk itu nggak punya mobil sendiri guys. Bodoh. Jadi lu nggak usah heran, GDP Indonesia pasti nambah terus bagus. Tapi GDP per kapita kita, kalau tetap dipertahankan model yang begitu, yang tidak efisien itu, ya sampai kapanpun kita nggak bisa balap GDP per kapitanya Singapura, atau Hong Kong, atau Belanda. Ya negara-negara yang udah sadar, kita nggak punya merek mobil sendiri bro. Buat apa kita memperkaya mereka? Larang bikin rumah tapak. Kalau mau bikin rumah wajib ke atas. Bikin 8 lantai. Mau nggak mau lu sewain tuh lantai 8, lantai 7, lantai 6. Ujung-ujungnya apa? Ya biaya hidup jadi makin murah di kota-kota besar. So itu guys, sharing gue aja ya hari ini ya. Kenapa menurut gue American Dreams yang lu bilang orang Indonesia dianggap udah sukses berhasil, lu tahu nggak? Kalau punya mobil, kalau punya rumah, rumahnya bukan apartemen, rumah tapak. Itu salah guys. Itu mindset yang dibawa oleh oligarki otomotif. So kalau menurut lu gimana guys? Menurut lu ada kemungkinan nggak Indonesia punya transportasi yang umum yang bagus dan murah? Kalau mindset manusianya masih membangun rumah horizontal, rumah tapak. Gimana menurut lu? Sharing dong guys, menurut lu solusi apa yang terbaik ya? Supaya kualitas hidup orang Indonesia bisa tambah baik. Dan yang paling penting, supaya produktivitas kita juga bisa naik. Karena menurut gua nggak logis, orang pergi ke kantor, gua udah ketemu bahkan buruh pabrik, naik motor bisa sampai 1,5 jam, 2 jam ke pabriknya guys, di Karawang, di Cikarang. Gila, gua tanya, kenapa lu ambil rumah jauh-jauh? Ya pak, daripada ngekos, mendingan saya ambil rumah pak, cicilannya murah, cuman 2 juta sebulan. Terus dari sana ke pabrik lu berapa lama? 2 jam. Gila lu, gak bener guys. Lu jangan menormalisasi itu gak bener. Itu baru jadi bener kalau Indonesia punya merek mobil sendiri. Indonesia punya pabrik motornya sendiri. Oke guys, gitu aja sih sharing gue ya hari ini, karena gue lihat mayoritas orang Amerika juga nggak ngeh mereka itu lagi kena makan propaganda. Rumah-rumah besar yang tadi lo lihat itu isinya paling 2 manusia guys, dengan halaman segitu luas, paling cuma 2 manusia, 3 manusia. Itu waste of space guys, dan space itu mahal. Ketika lu mengakuisisi sebuah space yang mahal, lu sadar nggak ada sesuatu yang lu korbankan, dan lu korbankan itu bisa dengan duit lu untuk mengakuisisi space yang gue bilang tadi itu mahal. Itu bukan cuma soal duit loh. Mahal itu dari konsep energi, konsep pikiran, perawatan, waktu yang lu harus dedikasikan, jarak yang lu harus berikan, itu pengorbanan. Nah, lu harus paham konsep space itu, bahwa space itu mahal. Nah, negara harusnya intervensi di situ supaya ya sekali lagi kualitas hidup kita tambah baik, produktivitas kita lebih baik lagi. Nah, kalau menurut lu gimana guys? Lu setuju nggak dengan yang gue bilang itu? Kita harus melarang
pembangunan rumah horizontal. Indonesia harus melarang pembangunan rumah tapak, khususnya di kota-kota besar. Harus diwajibkan rumah itu minimal 8 lantai, guys. Supaya lu bisa kontrakin, supaya lu bisa kos-kosin, ujung-ujungnya orang bisa tinggal lebih dekat dengan kantornya, tinggal lebih dekat dengan tempat kerjanya. Ujung-ujungnya produktivitas meningkat, kualitas kehidupannya juga meningkat. So, gimana guys? Sharing dong pendapat kalian gimana, dan menurut lu solusi transportasi umum yang bagus gimana? Di Amerika nggak ada guys transportasi umum, lihat tuh orang nyetir berjam-jam. Bodoh guys. Oke, ditunggu ya pandangan kalian di kolom komentar yang di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.